Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alu ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan pada kita sekalian berbagai macam nikmat pada malam hari ini. Dan hari ini kita merasakan nikmat hujan. Mungkin jadi hujan yang penuh berkah bagi kita sekalian, dapat menyemburkan tanaman-tanaman kita, hasil pertanian kita membawa berkah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk hal yang lainnya. Kemudian mungkin waktu kita yang ada dapat terus kita isi dengan amalan soleh. Mungkin waktu ini penuh berkah dan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan ibadah. Dan mungkin kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pengawasan setiap Senin Pon untuk giliran kali ini di Masjid Al-Muqarrabun Idhara. Dan alhamdulillah ini mudah-mudahan dapat kita rutinkan terus pengawasan di sini, dan kami mengucapkan mungkin Allah membalas atas kesediaan waktu dan tempat yang diberikan oleh Masjid Al-Muqarrabun, Pak Febri selaku takmir dan pengurus yang lain yang ada di masjid ini. Mungkin bawa berkah bagi semuanya, dan mungkin kita senantiasa diberkahi ilmu dan amal agar kita bisa terus juga istiqomah. Ada satu pembahasan penting pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan melihat satu problema yang ini ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nanti kalau jelaskan secara ringkas apa yang disebut dalam surat An-Nur ayat nomor kalih nomor 3 kalian nomor sekawan. Di mana surat ini, awal-awal surat ini membicarakan tentang masalah perselingkuhan. Masalah apa? Perselingkuhan. Kira-kira niki masalah penting napa mboten? Oh, penting. Pentingnya iki kepiye? Arak selingkuh apa? Arak ninggalke selingkuh. Saya dimaksud penting niki apa? Apa wis pengalaman? Terus saat niki tobat. Sesuk dibaleni meneh. Kita pelajari masalah seperti ini, tujuannya kejelekan itu dipelajari untuk dihindari. Dan dalam agama Islam iki wis diatur sempurna. Hukumnya itu sudah diatur secara sempurna. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 ayat ini. Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Pezina perempuan dan pezina laki-laki, peselingkuh perempuan dan peselingkuh laki-laki, hukum cambuklah mereka, hukum deralah mereka. Masing-masing ini lanang nggih 100 cambukan, sek putri
100 cambukan. Cambuk ngertos nggih? Cambuk ngertos? Apa bahasanya Pak Parjo? Nah, pecut. 100 kali masing-masing. Ini 100, ini 100. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan merasa kasihan ketika memberikan hukuman tadi, karena ini demi menjalankan perintah Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian itu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan nanti bentuk hukuman tadi hendaklah dipertontonkan, disaksikan oleh sekelompok dari orang-orang beriman. Nah, ayat nomor 2 di sini kalau terangkan terlebih dahulu. Ini tentang peselingkuh atau pezina yang dikenakan masing-masing 100 kali cambukan. Ya, 100 kali cambukan. Di sini disebutkan perempuan terlebih dahulu, baru laki-laki. Ya, disebut di sini az-zaniyatu waz-zani. Ya, disebutkan perempuan dulu baru laki-laki. Apa hikmahnya kok dalam ayat ini disebutkan perempuan terlebih dahulu baru laki-laki? Para ulama itu katakan, niki mohon maaf loh ibu-ibu. Ya. Di sini disebutkan kenapa perempuan dulu? Karena kata para ulama sing biasane menggoda niku wedok. Iki jarene lho iki. Tapi kalau tenan ya gimana lagi? Ya. Disebutkan perempuan terlebih dahulu karena yang menimbulkan godaan pertama kali itu perempuan. Akhirnya laki-laki itu naik nafsunya, syahwatnya naik, kemudian terjadilah perselingkuhan. Adapun nanti kalau untuk alasan yang lainnya ada disebutkan oleh para ulama. Nah, masing-masing dari keduanya tadi apa? Hukumannya 100 kali cambukan. Di sini menunjukkan Bapak Ibu-ibu, selingkuh, zina masuk dosa besar. Selingkuh kalian zina itu masuk dosa besar. Namun di sini yang dibahas ini berlaku 100 kali cambukan, ini berlaku untuk yang belum menikah. Untuk yang belum nikah. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau yang terjadi yang selingkuh itu yang sudah rabi, wis nikah, bahkan wis duwe anak, bahkan wis duwe putu, hukumannya seperti apa? Kita lihat hadis yang lainnya, di mana Nabi SAW itu mengatakan, la yahillu dammum ri'im muslimin illa bihidas salas. Darah seorang muslim itu tidaklah halal kecuali karena 3 sebab. Yang disebutkan salah satunya oleh Kanjeng Nabi, as-sayyibuzan, orang yang sudah menikah lantas dia selingkuh. Wis rabi malah selingkuh. Hukumannya apa? La yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal. Oh, berarti sekarang ini jadi halal. Artinya dihukum mati. Kalau diterapkan hukum Islam, dikenakan hukuman rajam. Rajam niki apa? Dilempar ngangge watu sampai mati. Batunya kayak gimana? Oras mene loh. Betul. Ini juga terlalu kecil. Ya, iki kecilian loh iki. Iya toh?
Ya sedang-sedang lah sifatnya niku pertengahan. Pokoknya dilempar dengan batu sampai mati. Sekarang pertanyaannya, kok bisa yang belum nikah itu cuma 100 kali cambukan, sedangkan sewes nikah hukum rajam sampai mati? Kenapa dibedakan antara yang sudah menikah dan yang belum menikah? Apa jawabannya Bapak Ibu-ibu? Karena yang sudah menikah sudah punya pasangan yang halal. Iya toh? Sudah punya pasangan yang halal, kok masih cari selingkuhan? Maka dia membuat masalah. Sehingga kalau yang nom tadi selingkuh, belum nikah tadi itu selingkuh, dia dikenakan 100 kali cambukan. Kalau wes nikah dikenakan hukum rajam sampai mati. Ini kalau diterapkan hukum Islam. Tidak bisa ini per individu itu menghukum yang lainnya. Tidak bisa diterapkan kalau tidak dijalankan oleh pemerintah, tidak bisa dijalankan oleh ustadz, tidak bisa dijalankan oleh kiai. Yang menjalankan sinten? Ada pemerintah, ada penguasa yang akan menjalankan hukum ini. Jadi nggak bisa lapor ke takmir masjid, Pak Takmir, saya sudah selingkuh. Hukum saya saja. Hukumannya apa? Wah, cambuk 100 kali. Kalau bukan yang punya kuasa tidak bisa. Tunggu sampai ada yang punya kuasa, pemerintah, penguasa menjalankan hukum ini. Jadi kesimpulannya dibedakan dua nggih. Hukum yang diterapkan bagi peselingkuh ada dua. Yang pertama apa? 100 kali cambukan. Siapa yang dikenakan? Yang belum menikah. Yang kedua, dihukumi rajam, dilempar ngangge watu sampai mati. Dikenakan pada siapa? Yang sudah menikah. Dikenakan sampai mati. Ada seorang wanita ini pernah selingkuh di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasus ini pernah terjadi di masa Kanjeng Nabi. Wanita ini lantas mengadu pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, saya telah selingkuh. Ini jujur banget karena dia ingin tobat, menyesal, ingin tobatnya diterima. Wahai Rasulullah, saya itu telah selingkuh. Rasulullah tanya ketika itu, benar kamu sudah selingkuh? Benar wahai Rasulullah. Dan ketika itu dia dalam keadaan hamil. Dan perlu dipahami Bapak Ibu-ibu sekalian, biasanya orang yang melakukan perselingkuhan atau perzinaan, sekali hubungan saja Allah takdirkan itu bisa langsung hamil. Allah takdirkan itu bisa langsung hamil. Namun ada yang wis nikah sudah bertahun-tahun belum juga hamil-hamil. Namun ada yang nyoba sekali, selingkuh nyoba sekali langsung isi. Betul nggak seperti ini? Betul nggak? Nah, coba lihat yang muda-muda melakukan seperti itu, sekali hubungan langsung berisi tadi. Maka di sini menunjukkan itu bukannya kenikmatan, namun itu musibah, kesengsaraan yang Allah dahulukan baginya di dunia karena maksiat yang dia lakukan. Jadi bukan menunjukkan benar. Itu bukan menunjukkan benar. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ya, kalau tadi wanita ini dia ngadu pada Nabi SAW, berarti boleh orang itu mengaku telah berzina dan mengadukan di situ kepada pemerintah atau pada penguasa. Ketika itu adalah Kanjeng Nabi SAW. Ketika itu berarti dia harus kena hukuman. Dan saat itu wanita ini sudah menikah, terus selingkuh dengan laki-laki lain. Berarti hukumannya apa? 100 kali cambukan apa rajam?
100 kali cambuan apa rajam sampai mati? Rajam sampai mati. Namun saiki nggih, sekarang ini perutnya berisi. Kan nggak mungkin ketika itu diterapkan hukuman. Kasihan bayi yang ada dalam perut yang tidak punya salah apa-apa untuk hal ini. Maka Rasulullah SAW suruh wanita ini, sudah kamu pulang, mana walinya, nanti kembalikan dia lagi ketika sudah melahirkan dan anaknya sudah bisa dilepas. Maka ketika itu wanita ini balik lagi pada Rasulullah SAW setelah melahirkan, anaknya sudah bisa ditinggalkan, lantas dia ingin dihukumi dengan hukuman rajam. Akhirnya dia mati tadi. Lantas Nabi SAW melihat dia ini tobatnya jujur sekali. Maka akhirnya Nabi SAW menyolatkan wanita ini, menyolatkan jenazah wanita ini. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, Bapak Ibu sekalian, dilihat di sini hukumannya, ini tidak boleh dikasihani. Kalau diterapkan hukuman Islam harus diterapkan, dijalankan. Kemudian juga disebutkan di sini, hendaklah hukuman tadi itu disaksikan oleh sekelompok dari kaum muslimin. Maksudnya nanti eksekusi 100 kali cambuan apa hukuman rajam nanti dilihatkan kepada orang-orang, ditonton. Kenapa kok ditonton ketika itu? Untuk jadi pelajaran, biar orang-orang itu paham, oh kalau selingkuh nantinya dikenakan hukuman rajam atau dikenakan hukuman 100 kali cambuan, rajam dilempar watu sampai mati atau dikenakan 100 kali cambuan. Ini biar yang lainnya itu sadar. Dan ini kalau di Arab, di Arab sana ini diterapkan ketika lagi rame-ramenya manusia kumpul, yaitu pas hari Jum'ah. Ketika hari Jumat, jamaah dikumpulkan terus diberitahu, nanti pada Jumatan para jamaah sekalian akan dilaksanakan eksekusi mati. Kasusnya apa? Telah selingkuh sudah punya suami. Lantas ketika itu di depan umum, ya, orang ini dilempar sampai mati dikarenakan kasus perselingkuhannya tadi. Di Arab dikenakan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Lalu di sini masalah selanjutnya Allah sebut dalam surat An-Nur ayat ketiga ini, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki pezina tidaklah menikah kecuali dengan perempuan pezina atau dengan perempuan musyrik. Begitu pula perempuan pezina tidaklah menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Hal itu tidak dibolehkan bagi orang-orang yang beriman. Tidak apa? Dibolehkan bagi orang-orang yang beriman. Maka asalnya pezina itu cocoknya kawin dengan pezina. Peselingkuh itu cocoknya kawin juga dengan peselingkuh. Tidak cocok untuk dinikahkan dengan orang beriman sampai orang tadi itu tobat. Sampai orang tadi itu tobat baru boleh dinikahkan. Termasuk juga yang muda-muda ketika punya kasus, maka saat itu ya harus bertobat kalau ingin menikah. Sekarang biasanya yang terjadi tengah masyarakat kita yang telah melakukan perselingkuhan tadi, yang berselingkuh ada yang langsung hamil. Baik yang lakukan di sini masih muda ataupun tadi yang sudah menikah, ada yang langsung hamil. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak langsung dinikahkan?
Boleh atau tidak? Dibolehkan asalkan memenuhi 2 syarat. Ingat 2 syarat ini Bapak Ibu-ibu. Yang pertama, syaratnya itu adalah harus taubat. Harus apa? Taubat. Nyesal, saya telah melakukan perselingkuhan. Kalau tidak taubat tidak bisa. Syarat yang kedua, kalau ini telah melakukan hubungan, maka harus melakukan istibra. Istibra itu apa? Kata para ulama ada 2 cara dibuktikan. Istibra itu membuktikan kosongnya rahim. Membuktikan kosongnya rahim. Cara buktikannya gimana? Bisa menunggu sampai 1 kali haid. Bisa menunggu sampai 1 kali haid. Ibu-ibu 1 kali haid kira-kira menunggunya berapa lama? Sebulan? Apa 3 minggu? Sebulan nggih? Baik, maka tunggu sekitar itu. Kalau dia itu haid, oh berarti nggak jadi hamil. Atau cara yang kedua membuktikan kosongnya rahim dengan cara yang kedua, yaitu nunggu sampai bayinya niku lahir. Yang kedua apa? Nunggu sampai lahiran. Apa dalilnya? Oh, banyak dalil yang menyebutkan hal ini. Dan kasus-kasus seperti ini pernah terjadi di masa dulu. Mereka menunggu sampai kosongnya rahim dengan cara bayinya itu keluar dulu, baru ketika itu boleh dinikahkan. Sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan laki-laki tadi yang menghamilinya? Apakah laki-laki ini boleh menikah dengan perempuan tadi yang dia hamili? Jawabannya boleh, asalkan memenuhi 2 syarat. Ya, memenuhi 2 syarat tadi. Pertanyaan selanjutnya, gimana dengan kasus anaknya? Kan tadi hamil. Nih, status anaknya pripun? Di sini Nabi SAW punya bahasan tersendiri. Untuk kasus anaknya di sini mau dihukumi seperti apa? Nabi SAW itu mengatakan al-waladu lil firash wal ahiru al hajaru. Yang namanya anak itu jadi milik si pemilik ranjang. Sedangkan yang menghamilinya cuma mendapatkan batu saja, tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau anak tersebut itu lahir? Apakah boleh bapak biologisnya disebut bapaknya? Kalau kita lihat pembahasan hadis tadi, bapak biologisnya bisa dipanggil bapak, namun secara nasab tidak. Secara nasab, secara keturunan tidak boleh dipanggil bapak. Kok iso? Karena memang tadi mani yang berkumpul itu bukan mani yang halal. Sehingga konsekuensinya anak tersebut lahir tanpa bapak. Kalau perempuan ini sudah menikah, ada 2 kemungkinan. Nggih, terus hamil nggih. Perempuan ini sudah menikah dengan laki-laki lain, dihamili dengan laki-laki yang kedua, berarti statusnya ada 2 nantinya. Bisa jadi suami pertama menerima. Saya sudah terima maafmu, sekarang kamu dalam keadaan hamil oleh laki-laki lain. Ya, maka saya terima. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau laki-laki ini terima, suaminya yang asli itu terima, suami pertama terima? Anaknya jadi milik siapa berarti? Dengan laki-laki perselingkuhannya atau suami yang pertama? Ingat tadi hadis Nabi SAW, anak itu jadi milik si pemilik ranjang. Yang punya ranjang yang sah siapa?
suami pertama, berarti anak ini boleh diakui sebagai anak dari suami yang pertama. Karena suami pertama itu yang jadi pemilik ranjang. Namun masalahnya kalau suaminya tidak mau mengakui itu anaknya, maka nantinya anak ini disandarkan pada ibunya. Ya, tidak disandarkan pada bapaknya, namun pada ibunya. Terus kalau bapak biologisnya tadi ingin menikahkan anak ini ketika sudah besar, jawabannya tidak bisa menjadi wali nikah. Itulah konsekuensi zina seperti itu. Rusak nasab, rusak keturunan cuma gara-gara selingkuh, cuma gara-gara perzinaan. Hancur lebur nasabnya tadi. Makanya zina itu dalam agama kita itu diharamkan karena sebab ini. Hancur rusak itu nasab. Akhirnya tadi sampai ada anak yang lahir tanpa bapak, tidak dianggap itu bapaknya. Kita balik tadi, berarti ada beberapa konsekuensi dari zina nggih. Berdasarkan ayat ini, yang pertama harus bertobat. Yang kedua, kalau ingin menikah menunggu harus memenuhi 2 syarat. Tobat ditambah istibro, menunggu 1 kali haid atau menunggu sampai bayinya nikola lahir. Yang ketiga, kalau belum tobat maka statusnya nanti laki-laki ini dan perempuan, berarti laki-laki pezina nikah dengan perempuan pezina karena belum tobat. Maka harus tobat terlebih dahulu. Nah, sekarang masalahnya di tengah-tengah kita ini, kasus ini terjadi sebenarnya ada sebab-sebab Bapak Ibu-ibu sekalian. Apa sebabnya sampai bisa terjadi perselingkuhan? Yang pertama, ini dari sisi suami kurang perhatian kepada istri. Bisa jadi nafkahnya kurang, bisa jadi perhatiannya kurang, bisa jadi jarang di rumah. Suaminya neng Sumatera, ya, istri ya di rumah di Purwosari. Apa ngerti suami di sana itu nggak selingkuh? Ya, kita mau percaya sangat-sangat sulit sekali. Itu jauh dan suami bisa ngakal-ngakali ketika itu. Yang namanya hubungan yang jauh seperti ini resikonya besar. Bisa juga jadi karena istri, ya, bisa juga jadi karena ibu-ibu. Ya, ada yang ngungkit-ngungkit lagi kisah-kisah lama. Ya, mungkin ada yang punya kekasih-kekasih lama dihubungi lagi. Ini biasanya terjadi, ini seng nom-nom ini biasanya pada acara reunian. Kumpul bareng koncone meneh, terus ketemu mantan-mantan pacarnya, akhirnya cinta lama bersemi kembali, CLBK. Ingat-ingat terus jaluk nomore. Mas, nomormu berapa sekarang biar saya bisa hubungan? Akhirnya curhat. Wah, suamiku ku elek, nafkahnya kurang, wis ireng, kurang perhatian. Gajinya gursite. Karena dia lihat mantannya dulu wong sukses. Akhirnya yang ini juga pura-pura baik, perlu kasih perhatian, akhirnya pingin cerai. Cuma gara-gara gaji suami niku kurang, terus tambah elek ireng. Motore gur motor butut. Wes ora duwe apa-apa coba. Dia banding-bandingkan dengan laki-laki yang lain. Karena membanding-bandingkan akhirnya terjadi seperti itu. Ada yang cerai, ada yang langsung selingkuh. Ada juga sebabnya ibu-ibu, ada sebabnya lagi. Ini dikarenakan wanita kurang taat pada suami. Wis tak terangkat terus tahun ini kita. Iya nah, taat pada suami. Apa yang dimaksud taat pada suami ibu-ibu?
Apa sing dimaksud taat pada suami? Bapak ora usah jawab, engkau ngawur jawabnya. Apa ibu-ibu? Apa sih dimaksud taat atau jenengan ini di rumah? Apa? Manut. Manutnya gimana? Disuruh apa-apa pokoknya manut wae. Ya, niki malam Senin toh. Suaminya nanti pas pulang suruh apa-apa pokoknya manut. Ya. Jaluk iki pokoknya manut. Itu sudah jadi pintu surga bagi jenengan semuanya. Ini kalau ditaati, suami nggak mungkin pandangannya pada wanita lain, nggak mungkin lirak-lirik. Ya, apalagi kalau di rumah itu masya Allah dandane ayu, dandane cantik, koyo bidadari. Ya, bukan di rumah dandannya, waduh ambune wis ora enak, ambune bau asap. Wah, arak cerak, waduh, kepiye iki arak cerak. Wes ora butah. Maka suami nggak tenang. Maka solusinya ini wajib taat pada suami. Kalau nggak percaya nanti pulang coba sendiri ibu-ibu. Ya. Kuncinya di situ. Maka kalau si suami memperhatikan kewajibannya seperti apa, nafkah diperhatikan, perhatian juga pada istri, keluarga diperhatikan, istri juga kewajibannya itu diperhatikan, maka kasus macam tadi itu akan berkurang di tengah masyarakat kita. Ya, semuanya seputar itu. Ya, semuanya seputar itu. Satu lagi bagi ibu-ibu, biar tidak banyak cekcok dengan suami, banyak-banyak mensyukuri, nerimo. Apa ibu-ibu maksud nerimo? Ya. Kalau di rumah cuma jatahnya makan ya segitu ya wes, alhamdulillah disyukuri. Walaupun mungkin sarapannya gurtiwul karo apa? Sambal, alhamdulillah wes senang banget. Keadaan rumah seperti itu ya suaminya mampunya seperti itu, alhamdulillah disyukuri, nerima. Nggak usah bandingkan dengan tetangga, nggak usah bandingkan dengan orang depan rumah, nggak usah bandingkan yang sana sini. Punya nambah harta terus, nggak perlu banding-bandingkan. Pokoknya syukuri apa yang dimiliki oleh suami. Nerimo apa adanya sekarang ini. Maka insya Allah nanti akan jadi pintu kemudian bagi ibu-ibu untuk tetap langgeng cintanya dengan suami. Betul toh Bapak? Betul bukan? Wah, harus banget ini. Maka kasus yang kita bahas ini nanti akan berkurang. Selingkuh berkurang ya. Karena sudah ada perhatian yang berlebih dari dua pasangan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Sing langsung apa nulis neng kertas monggo. Bapak wonten. Masa ora ono masalah. Nah, niku Bu, monggo. Bapak wonten. Bapak kok gur meneng wae iki, Bapak? Piye to, Bapak? Paling ono selingkuhane iki paling. Ora gelem ngaku. Terus Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai antara itu Pak bujang dan gadis yang berzina kemudian hamil. Nah di masyarakat kita ini kebanyakan begitu toh Pak. Itu dinikahkan. Itu sah apa tidak? Terus KUA yang menikahkan itu dosa apa tidak? Terus solusinya apakah bujang gadis yang ini kalau sudah anaknya lahir itu berhak dinikahkan lagi atau gimana Pak? Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara aturan hukum, sebagian ulama itu menyatakan boleh dinikahkan. Nah, pas hamil ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kenapa dinikahkan dalam mazhab Syafi'i? Dinikahkan bukan berarti itu setuju.
Dinikahkan karena memang sudah tidak ada kehormatan lagi. Kenapa tidak ada kehormatan? Ini maninya, dan yang perempuan itu bukan mani yang sah. Sehingga ngapain diurus secara resmi? Sudah dinikahkan saja. Itu bukan berarti setuju, namun itu adalah hukuman. Dipercepat. Ya, jadi jangan senang kalau KUA itu nikahkan. KUA cuma jalani saja. Namun kita yang harus sadar, iki wis salah. Ya, keluarga itu yang mesti sadar, iki wis salah. Yang hukum itu cuma jalani. Sesuai tadi dalam mazhab Syafi'i, boleh menikahkan dengan alasan mani yang keluar yang bercampur itu sudah tidak memiliki kehormatan. Ngapain diurus? Ya, jadi seperti itu alasannya. Maka tadi yang saya sebutkan satu pendapat. Yang ini dibolehkan dinikahkan cuma karena ingin menghinakan tadi orang yang melakukan perzinaan. Namun konsekuensinya sama nggih? Itu kalau wis nikah sah. Namun ketika punya anak tadi apa akibatnya? Akibatnya apa? Anak ini lahir tanpa bapaknya besok kalau ini anak perempuan tidak bisa menjadi wali nikah, tidak bisa menjadi wali nikah. Pokoknya konsekuensinya seperti itu. Itulah akibatnya. Makanya bapak ibu-ibu, terutama bagi yang punya anak wedok, punya anak perempuan, tolong jaga anak perempuannya baik-baik. Jenengan daripada nyesel nanti di akhir-akhirnya nanti. Coba lihat di sekolah itu jalan bareng siapa? Teman yang biasa diajak bareng itu dengan siapa? Yang bonceng dia itu siapa? Yang ngantar pulang ke rumah itu siapa? Tidak pantas perempuan itu jalan dengan laki-laki, nggak boleh dibebaskan untuk pacaran. Ini orang tua harus sadar sekarang. Kalau orang tua nggak ingatkan anaknya seperti itu, ya tetap ngil-ngilan terus bocah. Wah, bapak ibu saya malah setuju, malah diberi tempat, malah diberi waktu, malah dipersilakan. Nggak seperti itu. Untuk mendidik anak tuh nggak kayak gitu. Anak itu perlu dibatasi, diingatkan. Ada yang nggak pantas. Ini terutama yang punya anak putri loh ini. Ya, ini terutama yang punya anak putri. Karena semua tanggung jawab nanti masalah nikah itu urusan kita. Itu biasanya putri yang ngurus. Dan ini kalau masalah hamil juga putri yang ngurus. Seandainya laki-lakinya kabur, yang kena masalah yang perempuan. Ya, makanya jaga baik-baik kalau anak putrinya. Jangan sampai menyesal nantinya. Dia itu bergaulnya dengan siapa, main HP ini dengan siapa. Diperhatikan pergaulannya, apalagi di sekolah. Sekarang ini bocah-bocah itu apa-apa saja bisa main bebas loh. Ya, sering saya jalan ke Purwosari sini, ya Allah, iki neng pinggir jalan iki nekat pacaran. Dulu itu saya kayak begitu, aib sekali kalau di zaman saya dulu loh. Cuma parkir motor, sing lanang teko, sing wedok teko, nongkrong bareng-bareng neng pinggir jalan coba. Bebas. Orang tuanya mana? Orang tuanya bebasin. Anak juga biasanya ngapusi, bohong. Apa alasannya? Kerja kelompok. Ya, kerja kelompok. Ternyata gur nongkrong neng kono lho. Apa iki jalan saya orang penduduk kono iki lho. Saya arah dene. Itu diperhatikan pergaulan anaknya baik-baik. Paham nggih ibu-ibu nggih? Baik, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, monggo. Terima kasih. Saya yang pertama mengajak pada ibu kesempatan besar seperti ini, monggo dipunagem tanglet nek benten kersa ngendika dipun tulis sebab ini majelis yang sangat berguna sekali. Nek kula kan dari Padang mboten enten sing tekon mawon, tekon nek kula enten mboten napa. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya beberapa ini tanya ya Pak. Nggih, monggo. Yang pertama kaitannya dengan selingkuh. Yang sebenarnya kalau saya amati sih ya mungkin dari perempuan, tapi kebanyakan itu juga laki-laki Pak. Karena perempuan itu kebanyakan juga ada izinnya kalau di sini itu tidak mau
mendahului itu seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Pak Ustadz, perlu saya menyampaikan dan juga mohon dukungannya bahwa memang benar sekarang itu kebanyakan orang tua itu tidak peduli. Ayamnya kalau suruh nggak pulang dicari, tapi kalau anaknya suruh belum pulang itu tidak bingung, itu banyak sekarang. Makanya membuat sarang-sarang sekarang perlu saya sampaikan bahwa dari pemerintah kecamatan ada namanya Gardu Handani Bapak Ibu, artinya gerakan terpadu mencegah pernikahan usia dini. Ibu monggo sarang-sarang disukseske, sarang-sarang bahwa anak itu tanggung jawab orang tua dan masyarakat juga untuk mengawasi pergaulannya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Pak Ustadz, kalau dulu saya bertanya kalau seorang istri itu boleh nggak berdoa untuk agar suaminya tidak nikah lagi. Tetapi kalau umpamanya untuk menjaga dosa, boleh pahala apa kalau seorang istri itu boleh suaminya nikah lagi? Ya, yang pertama tadi boleh nggak minta doa supaya suaminya nggak nikah lagi? Ya. Boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau umpamanya istri itu mengizinkan suaminya nikah lagi daripada dosa, itu pahalanya apa Ustaz? Wah, pahalanya besar sekali. Besar ya. Ya, makasih sudah jawab. Untuk yang selanjutnya Pak Ustaz, ini lain dari tema. Seandainya kita itu sholat, yang namanya lupa itu kalau orang Jawa gini Ustaz, tidak ada kata ngajine, namanya lupa itu pokoknya lupa. Ingatnya itu selesai sholat itu ingat, aduh aku mau ngisak nih pertolong rakaat. Nah itu jalan keluarnya bagaimana? Langsung apa terus tapi masih ada? Ngisak telur rakaat. Ya, terus yang berikutnya? Itu ya. Jadi bagaimana sudah selesai sholat tapi baru ingat kalau kurang rakaatnya. Lalu yang selanjutnya Ustaz, bolehkah kalau sholat itu membaca potongan ayat? Contoh Wabasiril ladzina amanu dan sebagainya itu. Kan tidak dari ayat yang pertama. Boleh enggak itu? Lalu yang selanjutnya, kalau seorang wanita itu haid, bolehkah mengucapkan hafalan surat ataupun hadis? Baik. Masih tapi itu dulu Ustaz. Enggak, saya jawab dulu. Nanti bisa saya jawab semua. Saya pertama apa Bu? Yang Sholat tadi, sholat nggih. Jenengan baru kelingan itu 3 rakaat. Misalnya sholat ngisya. ya. Dan itu baru sadar baru sholat. Ya, nah, berarti sekarang nambah lagi. Berarti jenengan kan sudah salam. Namun masalahnya belum rampung. Berarti karena ini lupa, jenengan mesti nambah lagi rakaat. Mesti nambah rakaat. Seandainya sudah jalan kemana gitu? Syaratnya tetap masih boleh nambah, tinggal nambah saja asalkan wudunya belum batal. Oh ya, tetap beda Nambah satu lagi. Namun kalau wudunya wes batal, harus ulangi wudu, ulangi sholat dari awal. Namun kalau wudunya belum batal, cuma baru keluar baru ingat, nah berarti tambah 1 rakaat. Setelah itu, setelah tambah 1 rakaat, lakukan sujud sahwi. Kenapa lakukan sujud sahwi? Karena lupa. Ya. Karena lupa. Lupanya tadi karena kurang. Pon? Baik, terus. Ya, terus. Terus tadi yang kedua? Boleh membaca potongan ayat. Boleh, masih boleh. Tidak harus dari awal gitu. Tidak mesti dari awal. Kan itu pihak untuk menghafalkan juga gitu loh. Boleh. Terus? Itu yang selanjutnya, perempuan umpamanya haid itu boleh nggak mengulang hafalan untuk mengingat hafalan? Boleh. Hadis juga boleh, surat Al-Quran juga boleh. Boleh. Ya. Namun kalau untuk wanita haid perlu diperhatikan kalau mau baca Quran itu mesti tidak nyentuh mushafnya langsung. Kalau cuma hafal itu nggak apa-apa ya? Iya, kalau cuma hafal saya nggak apa-apa. Untuk yang selanjutnya Ustaz, kalau sholat rawatib itu boleh nggak kalau nggak pakai bacaan iftitah?
bacaan iftitah hukumnya sunnah, tidak pakai sholatnya tetap sah. Saya. Nggih. Yang terakhir, apa Ustaz makna dari ayat muhitum bil hafirin? Allah meliputi orang-orang kafir. Nah, ayat sebelumnya itu apa? Al-Qasayyibi minas sama'i, kalau nggak salah. Terus. Al-Qasayyibi minas sama'i apa Mas? Surat Al-Baqarah. Iya. Pokoknya ayat terakhir itu Wallahu muhitum bil kafirin. Maksudnya Allah. Kalimat muhitum itu meliputi itu. Maksudnya Allah itu mengilmui, tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Apa yang dia perbuat semuanya diketahui. Muhit itu maksudnya meliputi semua gerak-geriknya, kanan kiri atas bawah, semuanya Allah tahu. Tingkah lakunya seperti itu dipahami. Terus makasih. Mungkin sementara itu terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Garduhan Dini, mohon di sebarluaskan gerakan terpadu mencegah nikah dini. Untuk di Kecamatan Purwosari sudah dilonceng, monggo sareng-sareng putra wayah dipun amati sareng-sareng dipun didik sareng-sareng, mudah-mudahan menjadi anak yang lebih dewasa dalam menikahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten malih Ibu-ibu, Bapak-bapak, Pak Febri. Yang lainnya, Pak Duko. Kaitannya dengan sholat jamaah, saat katakanlah saya sebagai makmum, saya. Oh nggih. Ya terus Pak Duko terus. Saya saat membaca kata doa kita belum selesai, karena Fatihah belum, tapi imamnya itu sudah rukuk, kemudian bagaimana dengan sholat saya sebagai makmum, Pak? Terima kasih. Baik. Sekarang imamnya mungkin lagi baca surat pendek, iya dah? Jenengan masuk. Terus jenengan nggak sempat baca Al-Fatihah. Imam sudah terlanjur ruku. Maka kalau makmum itu dapat ruku, tetap dapat 1 rakaat meskipun belum baca Al-Fatihah. Terus bacaan Al-Fatihahnya siapa yang nanggung? Ditanggung oleh imam. Jadi cuma dapat rukuk, dapat 1 rakaat. Walaupun tidak baca Al-Fatihah sempurna. Al-Fatihahnya tidak sempurna kita karena nggak bisa baca. Dikarenakan waktunya singkat. Namun kita masih dapat rukuk. Berarti nanti Al-Fatihahnya ditanggung Pak Imam. Pon, yang penting kaidahnya tadi ingat, dapat rukuk, dapat 1 rakaat. Sama. Yang kurang tadi tanggung imam. Terus ada lagi. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bepergian pergi jamaah sholat duhur, mangke kalau kami pun sholat asar menikah dumugi ke Kamulan, saya sendiri pun sholat asar dugi panggilan yang dipun 7 menikah ke sewa dari pun sholat asar menopo menikah ke sholat asar mulai menopo sampun sahau turun jamaah ayah duhur. Walaupun di jamak zuhur kalian ngasar di waktu zuhur, berarti jamak takdim. Lalu tiba waktu ngasar, apakah sholat ngasar ini wajib diulang? Tidak. Wes cukup dengan sholat jamak, karena jamak tadi punya sebab. Misalnya karena safar atau perjalanan jauh, maka ketika sudah di jamak tidak perlu diulang lagi. Pon? Ada lagi? Saya yakin sampai sana insya Allah sudah asar. Belum asar. Artinya kita bisa, sebenarnya asar di sana bisa. Tapi kita yakin akhirnya di jamak. Ada yang bermasalahkan.
Kenapa nggak di sana setelah di zaman sekarang gitu? Nggak masalah kalau itu perjalanan. Karena mungkin ketika nanti waktu asar, wah dalam keadaan capek juga, sehingga sulit untuk sholat, dia majukan saja nggak masalah. Walaupun nanti mungkin sampai di Widoro sini jam 2. Artinya itu nggak ada. Iya, yang penting tadi dia jamaknya karena sebab perjalanan jauh. Boleh. Satu lagi, saya tertarik lihat reuni tadi. Artinya begini, reuni sekarang jadi apa ya, trendy kan. Ini kalau hukum dalam Islam seperti apa? Artinya reuni itu kan banyak mazharumnya. Apakah perlu kita satu gerakan? Saya yakin para ustadz mampu untuk program reuni menjadi yang positif sepertinya. Bukan reuni seperti itu. Kalau yang mau reuni bisa diubah jadi yang positif, bakti sosial, nggak cuma sekedar kumpul-kumpul, datangi panti asuhan, datangi orang-orang miskin, kasih sembako, kasih bantuan, bisa digerakkan seperti itu, malah mendorong yang lainnya untuk beramal. Kalau cuma sekedar kumpul-kumpul, makan-makan saja, nyanyi-nyanyi, cerita-cerita, orang manfaat. Pamer mobil, pamer istri, pamer HP, pamer motor, semua serba pamer. Ya. Pamer miskin. Iya, yang kedua, ada termasuk mungkin saya untuk sholat qobliyah itu saya suka ada sholat qobliyah. Cuma permasalahannya banyak di antara kami tidak tahu kalau begini, sholat sebelum subuh. Ini ada waktu masih panjang. Iya. Sampai masjid kita sholat. Mungkin Yeah. kita cukup 4, 6, 8 rakaat. Ini boleh apa tidak? Dan itu syarat apa ya kalau boleh diperbolehkan sebelum sholat subuh dilakukan? Kalau sholat subuh, yang penting kita kerjakan dulu sholat sunnah fajar atau qobliyah subuhnya kalih rakaat. Ya tak? Sudah. Terus pengen nambah lagi kalau gitu. Nah silakan nambah. Mau tambah 2 lagi silakan. Terus kurang lagi tambah 2 lagi boleh. Itu bukan qobliyah, sholat sunnah mutlak. Qobliyahnya tadi 2 rakaat saja. Yang 2 selanjutnya itu masuk sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang bebas dilakukan. Boleh. Baik. Saya ibu belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, orang bernikah dengan saudara itu seberapa batas? Karena ada orang yang menikah dengan saudara karena orang tua nantinya itu ada resiko yang berat. Saya dimaksud saudara apa sedulur niki? Contohnya apa Bu? Saudara dari kakak dan bapak lain, saudara dari kakak adik itu dari sana ada, saudara tunggal simbah. Kalau masih tunggal simbah mboten masalah. Contoh yang masalah niki nggih, kula kalih sepupu. Sepupu apa niki bahasa ini? Hah? Nggih. Niki kula ibu, punya saudara nggih, terus duwe anak. Apa jenenge? Nak sana. Sepupu tadi nggih, maka ini pun masih boleh. Karena sudah jauh. Yang enggak boleh kula kalih keponakan. Nggih, niki adik kula nggih punya anak. Itu enggak boleh. Itu masih mahram, masih haram dinikahi. Namun kalau cuma tunggal simbah, terus duwe anak, ikin duwe anak, terus ikin duwe anak meneh toh, mboten masalah. Apalagi mbak iki jauh. Yang saya tanyakan ini, mbaknya punya anak, adiknya kakung, anak.
Wis jauh toh? Boleh. Gak masalah. Yang dimaksud itu adik kakak, adik saya itu perempuan, lalu punya anak. Bapak kali adik perempuan. Nggih, niki punya anak lanang. Saya itu istri tapi punya anak laki. Lalu saya itu kakaknya itu saya itu laki punya anak istri perempuan. Coba Pak Parjo. Coba terangke kowe. Jenengan langsung aja langsung. Gini, misalkan saya kakak beradik. Iya. Di sana. Sini anaknya laki-laki, saya anaknya perempuan. Yuk dijodohke timbale warisan hilang. Ngono toh? Artinya daripada harta warisan hilang, yuk nikahkan saja. Itu boleh tidak? Seperti itu pertanyaan. Nggih. Niki duwe anak. Iya toh? Terus jenengan juga duwe anak. Berarti tadi yang saya sebut sepupu toh berarti? Iya toh Mbak Parjo? Berarti yang tadi saya sebut sepupu berarti? Iya. Iya toh? Boleh. Tapi yang dimaksud ibu tadi kan tidak seperti saya dan Pak Parjo ini kan lanang-lanang, anaknya lanang itu. Yang dimaksud ibu Pak Parjo ini kakak saya, tapi saya ini perempuan, tapi anak saya itu laki. Lalu kakak saya ini Anaknya wedok. Jadi istilah basa Jawa itu mbak timbak. Itu kan basa Jawa tidak boleh. Kalau kacamata agama boleh. Kacamata agama masih boleh. Aisyah, maaf, Fatimah kalian Ali itu masih sepupu tadi yang saya sebut. Kasusnya kayak jenengan juga, masih boleh. Cerah banget hubungannya. Pun, baik. Wonten malih? Iya, sing di kertas siapa yang berhak menghukum pezina atau peselingkuh? Pemerintah. Kalau ada hukumnya baru diterapkan. Nggak bisa kiai, nggak bisa seorang ustadz. Ketika sadar akan kesalahannya yang dulu kemudian taubat, apakah harus ada saksinya? Kalau sudah dikatakan sah dulu ya sudah. Yang penting perbuatan zinanya atau perselingkuhannya bertobat dengan taubatan nasuha. Seperti itu solusinya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan tentang puasa Arafah dan juga sholat Isra Pak Ustaz. Ya. Itu kan dua-duanya pahalanya sangat besar. Untuk puasa Arafah bisa diampuni dosanya selama 2 tahun. Untuk sholat Isra dapat mendapatkan pahala umrah dan haji. Dan bagi seorang perempuan untuk puasa Arafah kan banyak juga yang tidak bisa karena berhalangan. Iya. Terus untuk sholat Isra ibu-ibu juga banyak yang tidak bisa melakukan karena waktu sholat Isra itu sangat bertepatan dengan kesibukan ibu-ibu untuk mengurus keluarga. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada hal lain yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu agar supaya bisa mendapatkan pahala yang sepadan dengan puasa Arafah kalian sholat Isra? Baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang korban. Dalam satu keluarga kalau ada salah satu yang melakukan korban, dalam satu keluarga mendapat pahala semua. Tapi apakah pahalanya itu bisa sama seperti yang menjadi sahibul korban? Bisa sama, boleh. Boleh berarti bisa sama. Oh ya sudah, berarti sudah selesai pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, yang pertama puasa Arafah, ibu-ibu lagi batal, lagi datang bulan. Terus akhirnya nggak bisa jalani puasa Arafah. Solusinya bagaimana? Ibu kalau sudah punya kebiasaan tiap tahun puasa Arafah, pas tahun ini nggak bisa dikarenakan lagi batal, tetap dapat pahala, yaitu pahala niatnya karena sudah rutin tiap tahun.
Kuncinya itu adalah rutin atau tidak. Kalau dijaga rutin berarti dapat pahala. Di sini tidak ada pengganti. Sedangkan sholat isyraq, apa itu sholat isyraq? Sholat yang dilakukan ketika matahari meninggi. Saat niki subuh, diam di masjid sampai matahari itu meninggi, lalu melakukan sholat kalih rokaat. Matahari meninggi itu sekarang jam 6 kurang 1/4, karena matahari terbit jam 5:30. Maka melakukan sholat kalih rokaat. Pahalanya apa? Hajan wa umrotan tamatan. Dapat pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Kalau bapak-bapak seperti ini mudah. Kalau ibu-ibu bagaimana? Boleh nggak lakukan di rumah? Boleh. Namun catatan, setelah sholat subuh diam di tempat, tidak boleh keluar-keluar, nggak boleh nyambi masa, nggak boleh nyambi ngomong anak, nggak boleh ngurus suami. Nunggu sampai jam 6 kurang 1/4 atau jam 6 biar anaknya nangis, suaminya ngomel-ngomel, seterusnya seperti itu. Kalau suami nanya, wah aku pengen kepala haji umroh, ya bilang seperti itu. Terus jenengan lakukan kalih rokaat, itu dapat sholat isyraq, dapat pahala haji dan umroh sekaligus dapat dosa. Karena meninggalkan kewajiban. Karena apa? Meninggalkan kewajiban. Berarti mana yang harus dipentingkan ibu-ibu? Yang wajib. Yang wajib. Mana yang lebih wajib, ngurus rumah atau nggak sholat isyraq? Ngurus rumah. Insya Allah ibu-ibu ketika ngurus rumah tidak bisa lakukan sholat isyraq, mugi-mugi wis entuk pahala haji lan umroh. Bapak ya ora sholat ya nggak bisa, karena nggak ada alasan kayak ibu-ibu. Ya, paham ibu ya? Jadi kewajiban itu tetap diperhatikan dulu sebelum yang sunnah tadi. Walaupun sunnah tadi pahalanya haji lan umroh. Nantilah suatu waktu, kalau pas lagi nganggur, nggak ada kerjaan, pas hari Ahad misalnya, lagi nganggur, nggak ada aktivitas di rumah, monggo silahkan. Namun ingat, kewajiban lebih dipentingkan daripada sholat isyraq. Seperti itu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebiasaan masyarakat sini itu kalau bulan Suro itu sering begadang. Itu sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan. Kadang jam 2, jam 3 itu baru beranjak tidur. Nah, itu saya mohon keterangan amalan-amalan yang perlu diberikan oleh masyarakat sini supaya nanti tidak mubazir. Karena di masyarakat sini itu banyak yang begadang, cerita-cerita yang tidak bermanfaat, bahkan nanti juga akhirnya gibah. Terus supaya nanti masyarakat sini itu terjauh dari gibah, terjauh dari hal-hal yang negatif, itu mohon dikasih aman. Aman khusus. Yang kedua kali, tadi di belakang itu ada yang menceritakan tentang sujud sahwi. Itu mohon penjelasannya, walaupun tadi sedikit ada yang sudah tahu. Penjelasan tentang sujud sahwi itu dilakukan pas tengah-tengahnya sholat atau pas akhirnya sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Suro itu banyak nganggurnya dikarenakan gak ada rewang, gak ada manten, gak ada nyumbang, gak ada apa-apa di bulan Suro. Betul apa mboten iki? Ya. Namun dalam agama Islam itu sudah diatur bulan ini bulan mulia. Bulan ini juga bulan sibuknya kita bisa memperbanyak puasa. Jadi bisa memperbanyak puasa di bulan Suro. Terutama nantinya tanggal 9 kalian 10, 9-10 saking bulan Suro itu jatuh pada Jumat dan Sabtu besok. Ya, Jumat dan Sabtu besok, 2 hari sekaligus puasa. Kalau mau dapat puala cuma 1 hari saja bisa, puasa tanggal 10 saja, yaitu hari Sabtunya. Namun yang paling bagus 2 hari sekaligus, 9-10, berarti Jumat dan Sabtu. Kelingan loh, sesok iki puasa. Nggih, insyaallah. Nah, terus untuk amalan yang lainnya tidak ada amalan-amalan istimewa yang lainnya selain 2 itu.
Selain 2 hari tadi. Adapun mau banyak puasa boleh hari kapanpun di bulan Suro itu boleh. Adapun untuk begadang sebulan penuh nggak perlu. Yang penting itu bisa sholat subuh. Begadang orang sholat subuh malah kena dosa. Paham ya? Jadi tetap perhatikan ibadahnya. Ya, kita tuh tiap muslim punya kewajiban. Pentingkan kewajiban ini daripada menghabiskan waktu sia-sia. Kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi? Sujud sahwi. Cara melakukan sujud sahwi itu setelah sholat. Bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Ini mau dipraktekkan gak ini? Coba Mas Rudi. Kowe salah. Iya. Nah, ini misalnya tadi ada kelebihan. Ngisa. Engkau mungkin sakit ningali monggo. Nah, sing mungkin bapak-bapak mungkin. Isya 5 rakaat. Aku makmumnya subhanallah tak keterangan. Nah, terus ini nggak dengar ini. Sudah diteriakin subhanallah atau mungkin dia sholat sendiri nggih. Ya, terus ingin sujud sawi karena wis 5 nggih. Terus ada yang beritahu, "Mas, itu tadi jenengan 5 rakaat loh." Ya, tadi Mas jenengan itu 5 rakaat. Sekarang sujud sawi. Saniki salam dulu. Tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, terus Pak Parjo beritahu, Mas Rudi jenengan itu tadi 5 rakaat. Berarti sekarang gimana caranya? Cukup nambah sujud sahwi. Sujud sahwi itu bagaimana? 2 kali sujud. Bacaannya cukup dengan bacaan sujud biasa saja. Ya, sekarang turun sujud. Allahu Akbar. Nah, baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bangkit, Allahu Akbar. Duduk biasa seperti ini. Tidak baca apa-apa. Orang mau doa duduk antara 2 sujud boten. Terus sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Terus duduk lagi, tahiyat akhir lagi, Allahu Akbar. Duduk seperti tahiyat akhir nggih. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ini untuk salam sujud sahwinya. Bukan salam sholat. Ini boleh tadi yang tadi ditanyakan Bu Dwi tadi. Ini selama wudunya belum batal, kita lakukan sujud sahwi. Ya. Ini wis 5 rakaat, sudah sampai ke rumah. Terus ada yang beritahu, "Mas tadi jenengan 5 rakaat, padahal sudah 10 menit yang lalu." Masih boleh sujud sahwi. Sujud sahwinya di rumah nggak apa-apa. Ya, karena ini mesti diselesaikan. Artinya karena sudah lebih. Lebihnya gimana selesaikannya? Yaitu cukup nambah sujud sahwi. Namun kalau rakaatnya kurang, 3 rakaat ngisa, harus tambah lagi 1 rakaat. Terus yang terakhir ditambah lagi sujud sahwi 2 kali sujud. Seperti itu. Kalau posisinya imam. Posisinya imam, terus imamnya lali, lupa. Kemudian berapa menit kemudian yang rakaat sudah selesai semua, udah pulang. Terus baru kita sampai pada Imamnya sujud sahwi. hukumnya untuk si makmum. Nah, kalau makmumnya itu baiknya diajak lagi. Karena samina wa antum Sudah bubar, berarti makmum tuh nggak ada yang sadar itu sholatnya itu ada yang kurang. Lebih apa kurang? Lebih. Berarti nggak ada yang negur toh. Nah, ya sudah berarti jadi tanggungan imam. Imam saja yang sujud sahwi. Pon? Kepada kita. Ya. Masalah sholat itu kemarin ada semuanya yang menanyakan tentang sah dan afdalnya bagi seorang imam yang sudah keluarga dan yang belum keluarga, misalkan masih perjaka dan yang sudah berkeluarga itu lebih afdalnya yang mana? Padahal di situ semua dalam hal bacaan Qur'annya itu sama. Taib, ini untuk jadi imam.
Mau milih yang sudah nikah apa yang belum nikah? Nabi SAW cuma mengatakan pilih yang paling bagus bacaan Qur'annya. Tidak bisa di sini memilih, tidak perlu memilih mana yang sudah menikah, mana yang belum nikah. Kalau ternyata sama, mana yang paling berilmu? Ya, terus Bu Dwi. Kalau gini, ini pamannya perempuan semua. Yang mau imami laki-laki satu. Itu katanya kalau tidak punya mahram di situ nggak boleh, benar nggak? Kalau tidak punya mahram, namun perempuannya berapa? Pamannya banyak terus. Kalau perempuannya banyak buatan masalah. Namun yang masalah itu kalau laki-laki satu, perempuan satu, bukan mahram, bukan muhrim. Kalau seandainya di situ nggak ada makanya nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Yang penting banyak. Ya. Jadi yang nggak boleh kalau laki-laki satu nggih, terus yang jemaah perempuan satu, terus nggak ada hubungan suami istri ataupun mahram, nggak ada. Maka ketika itu tidak boleh berjamaah. Namun kalau perempuannya sudah banyak, tidak masalah. Sampun? Saya ingin menanyakan apakah betul ataupun saya salah baca. Artinya yang tadi tetap boleh dinikahkan ataupun tidak boleh dinikahkan itu yang utama adalah yang satu susuan. Artinya tetangga walaupun itu tidak ada hubungan nasabnya, bisa jadi dengan tetangga tidak boleh dinikahkan mungkin karena dulunya ditinggal pergi tolong di susuk. Itu apakah betul atau tidak? Betul. Kalau sudah disusukan dari wanita lain sudah 5 kali, maka jadi anak sepersusuan. Ini punya anak, ini perempuan nggih yang disusui tadi ya, yang menyusukan anak kita nggih. Ini dengan anak kita nantinya ini jadi saudara. Saudara sepersusuan, dan itu hukumannya sama dengan mahram, tidak boleh nikah. Jadi harus hati-hati. Pun? Baik. Tadi yang tentang hukum raja tadi Nabi, apakah Nabi itu langsung melakukan sendiri walaupun beliau itu seorang pemimpin? Beliau langsung lakukan sendiri. Terima kasih. Baik. Kemudian saya ingin tadi bahwa ada tentang KUA, apakah bisa menikahkan orang yang sudah hamil? Saya ingin menggarisbawahi bahwa kepala KUA ataupun pemburu di KUA itu bukan berarti semaunya menikahkan, tapi berdasarkan hukum konfederasi Islam. Memang secara besar yang diterapkan Ustaz adalah secara apokan memang menunggu mengosongkan rahim. Satu dengan haid, yang kedua dengan hukum kelahiran, satu dengan hukum konfederasi Islam itu dikembalikan kepada kemanusiaan. Yang pertama, yang kedua adalah betul-betul disumpah apakah betul-betul si A dan si B itu pernah hubungan intim. Itu intinya seperti itu. Yang ketiga, menjaga ataupun melulu dengan kehormatan itu. Terima kasih. Mohon maaf Ustaz seperti itu. Baik. Nggih niku mawon untuk pengaosan pada malam hari ini. Kemudian malam Senin pon berikutnya nanti kelilingnya ke Karangnongko. Nggih, insyaallah di Masjid Al-Falah. Iya. Al-Falah apa Al-Falak? Al-Falah. Al-Falah. Ya, taib. Ya, malam Senin pon nanti gilirannya di Karangnongko. Nggih niku mawon untuk pengaosan pada malam hari ini, mugi-mugi bermanfaat. Mugi-mugi Bapak Ibu-ibu terus diparingi sehat, umur panjang, dimudahkan dalam kebaikan dan terus dimudahkan untuk thalabul ilmi, nambah ilmu dengan ngaji. Demikian kita cukupkan. Kalian doa kafaratul majelis, semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kami kembalikan pada pembawa acara.